sebenarnya publik juga memiliki potensi untuk membantu kerja-kerja kita. Disinilah Galang Daya hadir untuk menyambungkan ya atau menjembatani potensi yang dimiliki oleh publik. Terima kasih sudah hadir di acara Galang Daya dengan tema merakit kolaborasi digital pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Fatimah dan saya akan menemani teman-teman sebagai moderator selama sesi ini. Hari ini kita akan fokus membahas tentang Galang Daya, yaitu sebuah platform yang sedang kita kembangkan bersama untuk mendukung penggalangan sumber daya secara digital, khususnya bagi lembaga atau komunitas sosial. Di sesi ini, kita akan membahas mengenai mengenal konsep Galang Daya. Yang kedua, mengenal platform Galang Daya, fungsinya, fitur-fiturnya, dan bagaimana ia bisa membantu kampanye sosial teman-teman. Yang ketiga, praktek langsung membuat akun di platform Galang Daya. Sebelum kita masuk materi, aku ada pantun dulu. Pagi-pagi minum kopi susu, Cakep. ditemani roti isi keju. Cakep. Kita belajar hal yang baru, soal kampanye dan isu yang menyatu. Mari kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Mas Tio Hermawan yang akan membawakan pemaparan materi selama 30 menit ke depan. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Ya, mudah-mudahan pagi hari ini kita semua dalam kondisi yang fresh ya. Jadi mudah-mudahan apa yang akan kita mulai di hari ini sehingga bisa terserap sama kita bersama untuk bersama-sama membangun platform yang memang diinisiasi untuk harapannya membantu kerja-kerja kita ke depan. Ininya adalah menggalang daya bersama membangun solusi lokal. Kenapa solusi lokal yang kita kedepankan? Karena kita memang sebagai lembaga masyarakat sipil tentunya akan bergerak dari lokasi terdekat kita terlebih dahulu. Sehingga solusi-solusi lokal yang kita kembangkan nanti itu tentunya berangkat dari konstituen kita masing-masing. Apa sih itu Galang Daya dan mengapa dia perlu ada gitu? Kita mulai dari pertanyaan itu dulu. Di mana kita tentunya pertama berangkat dari publik ya, di mana publik sebagai konstituen kita itu memiliki beberapa permasalahan baik dari akses layanan, ekonomi, kesehatan ataupun sosial. Nah, kita sebagai organisasi masyarakat sipil yang memang hadir dari tengah-tengah masyarakat dan berusaha mengembangkan layanan untuk membantu di masyarakat, kita memiliki beberapa modal yang bisa kita mulai dari portofolio yang kita miliki ataupun visi misi organisasi kita, kenapa kita hadir di tengah-tengah masyarakat tersebut, apa alasannya kita hadir di tengah-tengah masyarakat tersebut, lalu fokus isu yang kita pegang untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat, sehingga dari situ tentunya kita akan mempunyai solusi-solusi lokal yang menurut kita itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat, seperti itu. Jadi kita akan melihat flashback dulu ke dalam organisasi kita, apa visi misi kita, seperti itu ya. Dan kenapa kita hadir di tengah-tengah masyarakat tersebut, itu menjadi satu dasar dulu untuk kita nantinya membangun apa solusi lokal yang mungkin bisa kita berikan kepada masyarakat. Di tengah model-model yang kita miliki juga kita dan teman-teman tahu bahwa kita juga punya beberapa tantangan ya, yang terakhir mungkin terkait keterbatasan adanya donor ataupun pendanaan yang kita miliki untuk keberlanjutan dari program-program layanan yang kita jalankan.
di tengah situasi yang seperti itu, kita mencoba untuk melihat juga dari permasalahan-permasalahan yang ada di publik itu, sebenarnya publik juga memiliki potensi untuk membantu kerja-kerja kita gitu. Mereka bisa berkontribusi sebenarnya, bisa ikut berpartisipasi, bahkan ikut memberikan kontribusi dari sisi pendanaan. Harapannya akan seperti itu. Sehingga disinilah Galang Daya hadir untuk menyambungkan ya atau menjembatani potensi yang dimiliki oleh publik untuk membantu kerja-kerja kita dengan solusi-solusi lokal yang kita miliki atau kita kembangkan untuk membantu masyarakat. Harapannya dengan jembatan ini eh, program-program kita itu bisa tetap berjalan sehingga layanan dan manfaat program tersebut bisa terus kita berikan kepada masyarakat. Sebenarnya di sini untuk secara dari gambaran secara garis besarnya untuk kenapa Galang Daya ada gitu. Jadi Galang Daya adalah seperti yang tertampil di layar, benar inisiatif penggalang daya publik yang mempertemukan solusi dan layanan OMS lokal kita-kita semua dengan dukungan sumber daya, baik pendanaan, baik berupa barang ataupun bahkan jasa dari uh, donatur-donatur tersebut. Dan nantinya juga ke depannya memang kita lagi mengembangkan terkait peluang-peluang untuk adanya kolaborasi lintas pihak. Nah, kenapa itu hadir yaitu untuk tadi terkait menjawab tantangan pendanaan, tantangan keberlanjutan, dan bisa menjadi alternatif dari sumber daya untuk menjalankan program-program kita. Nah, ini beberapa fitur yang terdapat di platform ini. Untuk saat ini itu ada Galang Daya, di mana fitur ini adalah fitur yang menyediakan teman-teman untuk bisa membuat kampanye-kampanye untuk solusi-solusi lokal teman-teman miliki dan teman-teman kembangkan di masing-masing konstituen. Lalu fitur berikutnya itu ada terkait kontribusi, di mana kontribusi di sini adalah tidak hanya berupa uang atau dana, tetapi juga ada publik bisa ikut berkontribusi menjadi relawan untuk memberikan jasa ataupun skill profesionalnya, bahkan juga bisa berkontribusi dalam bentuk barang. Fitur berikutnya itu terkait laporan, ini terkait nantinya cerita dampak baik ya, untuk setelah kita menjalankan program dari hasil kampanye tersebut dengan dukungan yang sudah dimiliki, tentunya kita akan membuat cerita dampak baik agar kepercayaan publik terhadap kita, terhadap kerja-kerja kita itu terjaga dan semoga bisa meningkat seperti itu. Yang terakhir adalah fitur kolaborasi, di mana memang ini saat ini belum terfasilitasi untuk di platform ini dan masih dalam proses pengembangan di kitanya di sekretariat. Harapannya di sini juga nanti teman-teman bisa membantu kita untuk bagaimana sih kolaborasi yang bisa kita wujudkan melalui platform ini. Seperti itu. Insight-insight dari teman-teman ini harapan kita bisa membantu kita untuk mengembangkan ke depan untuk platform Galang Daya ini. Nilai-nilai yang kita pegang itu seperti transparansi dan konteks lokalitasnya, terkait berkelanjutan di mana program-program yang nantinya kita tawarkan di sini atau kampanye-kampanye yang kita tawarkan di sini itu memiliki dampak yang berkelanjutan atau kolaboratif ya tentu, dan nantinya akan terverifikasi. Dalam arti ini akan bahwa lembaga-lembaga yang membuat campaign di sini memang lembaga-lembaga yang memang verified seperti itu. Oke, lanjut kita ke user, di mana di platform Galang Daya ini ada pertama usernya adalah donatur. Donaturnya itu ada yang register atau yang terregistrasi, terdaftar, dan ada juga yang tidak terdaftar. Jadi ketika publik mau berdonasi juga tidak perlu harus mendaftar, tetapi hanya perbedaannya adalah ketika mendaftar
membuat akun sebagai donatur, maka user ini akan memiliki histori terkait sudah berapa banyak dia berdonasi, apa saja yang sudah diberikan, kampanye-kampanye mana saja yang dia sudah berikan kontribusi seperti itu. Perbedaannya hanya di sisi itu untuk saat itu ya. Lalu ada akun kreator di mana disinilah teman-teman akan masuk menjadi seorang kreator kampanye. Di sini pembuat kampanye dan saat ini memang dengan beberapa pertimbangan, sementara ini kita kreator uh, hanya untuk lembaga-lembaga yang masuk di jaring keluarga besar Lokadaya. Seperti itu. Sementara ini untuk kreator memang tidak batasi, tidak semua lembaga bisa mendaftar, sementara hanya untuk keluarga besar Lokadaya. Untuk flow-nya sendiri terkait uh, kreator sampai pembuatan campaign sampai nantinya pembuatan cerita baik itu mulai dari registrasi akun ya, membuat akun kreator dengan mengisi data PIC dan data lembaga. Nah, di sini teman-teman kan hadir tidak sendiri ya, maksudnya minimal mungkin berdua dengan sesama satu lembaga. Tetapi nanti untuk akun kreator ini memang kita khususkan cuma satu dari masing-masing lembaga. Harapannya nanti salah satu dari teman-teman yang ada di sini dari masing-masing lembaga itu akan menjadi PIC-nya. Ya sih dari lembaga teman-teman untuk menjadi kreator di platform Galang Daya. Lalu setelah registrasi akun, nantinya teman-teman akan membuat campaign dengan mengangkat isu-isu lokal serta solusi-solusi yang teman-teman kembangkan di masing-masing. Setelah membuat campaign, tentunya kita akan optimalisasi kampanye itu melalui jejaring kita dan juga media sosial yang kita miliki untuk memperluas jangkauan dari kampanye yang kita buat. Terpublish dengan mungkin jangkauannya lebih luas, harapannya dikarenakan solusi atau konteks lokal yang kita angkat, itu kampanye-kampanye kita akan mendapat atensi. Sehingga dengan dari atensi itu timbullah keinginan publik untuk mau berkontribusi mendukung program-program yang kita jalankan dan kita kembangkan seperti itu. Setelah kontribusi terkumpul sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman, maka tentunya akan dilanjutkan dengan implementasi program sesuai dengan kampanyenya. Pada saat implementasi itu nantinya teman-teman tentu akan membuat update progres dari implementasi tersebut, baik dari sisi laporan pelaksanaan sampai nantinya ketika itu terdapat suatu dampak baik, tentunya itu yang perlu kita publish juga agar harapannya ke depannya kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan juga campaign-campaign kita berikutnya itu akan lebih mudah untuk mendapat atensi. Terkait tantangan ya, memang kita masih memiliki tantangan yang terkait kita mau menjalankan itu tadi semua ya, mulai dari sisi kepercayaan publik atau kemampuan kita sendiri dan membuat kampanye, terutama kampanye digital ya. Lalu tantangan yang mungkin cukup berat juga di bahwa platform ini adalah platform baru di mana sudah banyak platform-platform penggalangan dana ya atau penggalangan sumber daya lainnya yang sudah lebih dulu dan sudah lebih dulu eksis. Harapan dari kita sama-sama membangun platform yang memang kita miliki untuk kerja-kerja kita gitu. Ada juga peluang bahwa isu-isu sosial itu masih menjadi perhatian publik untuk sampai hari ini. Tumbuhnya budaya berdonasi secara digital, terutama Gen Z ke belakang ini, memang eh, donasi secara digital itu eh, memang akan lebih mudah ya, lebih mudah dilakukan, lebih cepat, tetapi tentunya butuh perangkat-perangkat yang mendukung tersebut. Di satu sisi, peluang dari ini adalah ruang membangun komunitas pendukung, di mana semisal nantinya pada saat pembuatan kampanye, teman-teman ada kebutuhan dari sisi relawan, dan ternyata relawan tersebut hadir dari konteks
lokal masing-masing lembaga, dalam arti misalkan dari sekitar wilayah kerja-kerja teman-teman yang ternyata itu memang sebelumnya memang misal belum terkoneksi sama teman-teman. Nah, di situ kan karena jadi ruang ada komunitas pendukung baru untuk mendukung kerja-kerja teman-teman semua. Saat ini mau sedang kita lakukan yaitu meningkatkan kapasitas kita bersama, ya. Lalu kita bareng-bareng bersama-sama untuk membangun platform ini. Terima kasih Ya, banyak Mas Dio untuk Nabila. pemaparannya yang insightful. Mungkin sekarang sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya bisa raise hand atau tulis di kolom chat ya. Oh ya, Mas, ini berarti nanti teman-teman yang daftar menjadi kreator itu akan menuliskan kampanyenya. Apakah ada isu-isu khusus dari Galang Daya yang boleh dan tidak boleh gitu mungkin, Mas? Kalau terkait isu yang boleh atau tidak boleh itu nggak ada sih Mbak kalau untuk di Galang Dayanya ya. Jadi dibebaskan sebenarnya untuk isu kampanye apa yang tentunya bukan kampanye politik ya di sini ya, tetapi yang kampanye yang kita maksud adalah kampanye-kampanye yang memang kita angkat dari konteks lokal konstituen kita, permasalahan yang ada di konteks lokal permasalahan lembaga kita di sekitar wilayahnya, dan dari permasalahan itu tentu kita kan sebagai organisasi yang memang ada di tengah masyarakat tersebut, tentunya kita mempunyai pemikiran-pemikiran solusi lokalnya ya. Oh, untuk mengatasi ini sepertinya uh, ini yang perlu dilakukan, ini yang perlu dijalankan. Berangkat dari permasalahan lokal tersebut dengan solusi yang kita miliki dan kita kembangkan untuk mencoba mengatasi permasalahannya, harapannya adalah solusi itu ketika dijalankan memang akan berdampak langsung kepada masyarakatnya, akan terlihat akan langsung terlihat perubahan secara konkretnya seperti itu sih Mbak. Untuk Gimana Mbak? kreator-kreator ini apakah nanti ada kayak konsen atau kode etik atau apa gitu yang perlu disepakati kah? Misalnya seperti itu, apakah nanti ada Kak? Untuk kode-kode etik mungkin masih bersifat umum ya Mbak Wiwi. Nah, misal terkait untuk konten yang seperti apa sih yang mungkin sebaiknya eh, tidak kita buat ya dari sisi misalkan dari sisi visual, kemudian nanti akan ada guide-guide yang akan diberikan oleh next narasumber seperti itu, sehingga konten-konten yang kita miliki ya tidak tentunya tetap terjaga dari sisi kode etiknya, dari sisi visual ataupun narasi. Kita langsung aja ke praktek pembuatan akun ya. Teman-teman bisa akses di galangdaya.id untuk pembuatan akunnya. Oke, kita masuk ke panduan pembuatan akun kreator dan kampanyenya Galang Daya. Yang pertama tentu kita akan masuk ke sesi persiapan, di mana yang sebelumnya tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa saat ini untuk akun kreator ini memang kita khususkan hanya bagi member atau keluarga besar di jaring Lokadaya, di mana ya secara dari verifikasi eh, kita sudah kenal dengan teman-teman sehingga lembaga lembaga yang memang masuk ke keluarga besar jaring Lokadaya ini memang verified seperti itu. Lalu ada kebutuhan data yang harus kita persiapkan, mulai dari PIC-nya, PIC dari kreator tersebut, karena dia akan menjadi perwakilan dari lembaga ya untuk membuat campaign di platform ini, mulai dari data nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, standar sih, nomor handphone, email aktif, alamat tempat tinggalnya, hingga pekerjaan itu maksudnya mungkin di konteks ini adalah untuk dari data lembaga yang akan dibutuhkan adalah kategori akun, di mana di sini akan ada dua pilihan. Yang pertama adalah apakah lembaga teman-teman ini organisasi ataukah komunitas. Karena ketika
teman-teman akan memilih organisasi, teman-teman akan diwajibkan untuk mengisi logo di situ. Sementara kalau komunitas yang mungkin belum mempunyai logo itu tidak diwajibkan, tetapi tetap bisa menaruh logo di situ. Seperti itu. Lalu nama lembaganya, di situ tadi lanjut ke logo lembaga, nomor handphone dari lembaga, nomor teleponnya, email aktif lembaga, alamat dari lembaga, dan terakhir adalah password untuk nanti login ke akun kreatornya. Setelah menyiapkan data-data tersebut, kita akan masuk ke sesi daftar, di mana di sini ada dua pintu di platform Galang Daya ini. Pertama dari menu yang ada di atas, itu masuk atau daftar, ataupun ketika teman-teman scroll ke bawah ini ada logo Galang Daya di pertengahan di beranda, itu bisa melalui situ juga. Nah, lalu klik akan tampil seperti ini, teman-teman silakan klik daftar, lalu silakan pilih jenis akunnya, karena di sini teman-teman akan menjadi program kreator, sehingga akan dipilih program kreator. Langkah berikutnya adalah silakan checklist bahwa teman-teman memang terhubung dan bagian dari jejaring Lokadaya, dan lanjutkan daftar, klik lanjutkan daftar. Isi data-data yang sudah teman-teman siapkan tadi, data PIC dan data lembaganya, dan terakhir klik daftar di kanan bawah. Nah, setelah teman-teman klik daftar, teman-teman akan mendapat email untuk aktivasi akun dari teman-teman. Nanti teman-teman silakan aktivasi akun melalui link yang terdapat di email, dan nanti setelah teman-teman aktivasi, teman-teman perlu menunggu dulu dari admin Galang Daya untuk eh, verifikasinya, karena ini salah satu bentuk proteksi kita di awal, bahwa ketika misalkan ada lembaga yang di luar jejaring Lokadaya itu mendaftar, kita perlu ada verifikasi ke database sekretariat, apakah lembaga yang mendaftar itu memang jejaring Lokadaya atau bukan. Teman-teman akan mendapat status ini ketika sudah diverifikasi oleh admin, sehingga bisa untuk login, memasukkan email dan password yang teman-teman sudah buat. Setelah login, secara default teman-teman akan masuk ke akun teman-teman, akun kreator teman-teman, di mana di situ menampilkan dari beberapa tab juga, ada akun saya, program, laporan, bank saya, seperti itu. Di tab secara defaultnya masuk ke program saya, di mana di tab ini teman-teman tempat untuk membuat kampanye-kampanyenya ya, dan juga melihat kampanye-kampanye yang teman-teman sudah buat, seperti itu. Progresnya juga sudah tertampil di situ. Lalu untuk tab akun saya ini berisi menampilkan data akun. Jadi teman-teman bisa merubah data dan menyimpan perubahannya. Untuk tab laporan program, nah ini adalah halaman yang nantinya akan menampilkan laporan-laporan kampanye yang teman-teman buat. Jadi ketika kampanye sudah selesai, sudah dapat kontribusi yang dibutuhkan, dan teman-teman implementasi, tentunya teman-teman akan diminta untuk membuat laporan secara narasi ya, dan mungkin disertai dengan visualnya terkait implementasi dari laporan dari kampanye-kampanye tersebut. Nah, ini bank saya ini adalah halaman yang data akun bank yang eh, teman-teman harus masukkan data banknya untuk menarik kontribusi dana yang nantinya akan masuk ke kampanye-kampanye yang teman-teman buat. Ini makanya eh, ini tetap harus diisi ya sama teman-teman untuk teman-teman bisa melakukan penarikan dana. Lalu ada riwayat donasi, ini halaman yang menampilkan data kontribusi-kontribusi yang teman-teman dapatkan dari setiap kampanye yang teman-teman buat. Di sini akan tampil ada sortirannya juga. Nah, ini kalau untuk nanti teman-teman sudah melihat ada kontribusi dana yang sudah masuk dan sudah sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk melakukan implementasi. Nah, di sini teman-teman bisa untuk melakukan pengajuan penarikan kontribusi dana tersebut ya. Ini untuk merubah password. Nah,
Selamat kenal Kakak Agnes. Siap, Om. Ya ini untuk penjelasannya izin mau tanya terkait dengan apa kampanye yang kita kita buat itu, apakah ada dia punya nanti misalnya durasi untuk kampanye itu kah, misalnya 1 bulan 2 bulan Untuk itu dulu, durasi Om. memang, Ya. untuk durasi itu memang ada, tetap ada. Itu sesuai dengan kebutuhan nanti teman-teman ya. Misalkan eh, teman-teman secara kampanye yang teman-teman buat dan dari kontribusi yang mungkin dibutuhkan teman-teman 3 bulan lah untuk mendapatkan dana misalkan 100 juta misalkan seperti itu. Dengan tentunya itu akan memflashback juga ke optimalisasi yang akan teman-teman lakukan, itu akan tercantum durasinya. Tetapi nanti ketika misalkan dalam waktu 3 bulan tersebut ternyata kontribusinya belum sesuai atau belum mencukupi untuk teman-teman melakukan aktivitas atau implementasi program, itu teman-teman bisa melakukan perpanjangan waktu dari durasinya. Ataupun misalkan sebelum 3 bulan ternyata sudah terkumpul kebutuhannya dari yang teman-teman butuhkan dalam waktu misalkan 1 bulan, yaitu bisa teman-teman nanti itu akan otomatis uh, close ya di platform ini akan otomatis meng-close kampanyenya karena kebutuhannya sudah tercukupi, sehingga teman-teman dipersilakan untuk segera melakukan implementasi dan nanti bisa membuat uh, laporan dan cerita dampak baiknya. Ada dua hal yang saya ingin komen dan atau tanya ya. Yang pertama yang terkait dengan format laporan. Nah, saya kan dari pertemuan pertama saya usul em, apa laporannya itu bentuknya visual gitu. Jadi jadi tidak seperti yang sudah-sudah gitu ya. Ini supaya menarik gitu ya dan bisa langsung apa namanya pendonor atau orang yang melihat itu langsung tahu gitu ya, langsung tergambar gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, itu peaknya itu kalau untuk lembaga kan per 2 orang ya. Kalau peak itu mungkin bukan mungkin salah satu gitu ya. Jadi disepakati di internal gitu ya. Untuk yang pertama memang kita sedang uh, menyiapkan terkait ketika teman-teman nanti membuat kampanye dan misal dari kebutuhan 50 juta, teman-teman akan melakukan aktivitasnya adalah A, B, C, D, misalkan seperti itu. Tetapi dalam perkembangan kampanyenya itu baru terkumpul dana 20 juta, misalkan teman-teman sudah bisa melakukan aktivitas A dan B-nya. Itu teman-teman pertama bisa melakukan penarikan dananya untuk melakukan aktivitas A, B-nya, melakukan implementasi dan bisa melakukan update progres perkembangan kampanyenya di kampanye yang teman-teman buat. Jadi akan ada progres. Sementara terima kasih untuk sudah terkumpul sekian persennya dari yang kami butuhkan, sehingga saat ini kami bisa memulai implementasinya dengan melakukan aktivitas A, B terlebih dahulu. Seperti itu bakal menjadi engage juga ya ke publik yang melakukan kontribusi seperti itu. Untuk perkembangan kampanye ketika ada progres perkembangan kampanye, tentunya publik sebagai yang berdonatur atau berkontribusi itu kan, oh iya nih ternyata berjalan loh kampanyenya, bukan kampanye bohong-bohongan. Itu memang lagi kita siapkan nih ini untuk terkait media tersebut ya di setiap kampanye, masih lagi dikembangkan oleh tim IT-nya, oleh developernya. Itu tentunya itu ada narasi dan bisa didukung dengan foto ataupun video di progres tersebut. Lalu nantinya yang tadi terkait di halaman laporan kampanyenya itu adalah nanti laporan secara keseluruhan. Jadi bukan per progres, tetapi sudah jadi mungkin jadi satu narasi atau artikel ya yang dari situ, di mana menjelaskan terkait permasalahannya, terus implementasi yang dilakukan, sehingga perkembangan saat ini ternyata dampaknya seperti ini di masyarakat. Itu di hal
halaman laporan kampanye itu di situ sih Uni. Itu yang poin pertama yang saya coba jawab. Lalu berikutnya yang keduanya yang terkait yang penanggung jawab atau PIC-nya ya, Uni ya. Ya memang jadi silakan dari teman-teman untuk menunjuk eh, salah satu dari misalkan sekarang yang hadir dua. Itu kemarin memang kita minta dua karena untuk sistem backup ya, harapannya seperti itu. Tapi silakan ditentukan salah satunya siapa yang akan menjadi PIC-nya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Mas Yusuf Surya. Izin Mas Tio bertanya, apakah ada batasan dari setiap akun kreator itu untuk membuat campaign program? Kalau untuk itu dibebaskan sih, Mas, untuk berapa campaign yang bisa dibuat oleh setiap akun ya, itu dibebaskan. Yang penting tetap memegangnya adalah konteks bahwa kampanye yang dibuat adalah solusi dari permasalahan yang ada di tingkat konstituen teman-teman seperti itu. Priyanka dari Pijar Nusa, silahkan mau bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin Mas Jo, izin bertanya. Ketika kita membuat suatu kampanye dalam waktu tertentu, misalkan kita membuat dalam jangka 3 bulan, nah tetapi si donasi tersebut tuh tidak terkumpul 3 bulan itu. Nah itu tuh bisa perpanjangan waktu lagi atau bagaimana? Itu bisa melakukan pengajuan perpanjangan dari kampanyenya, Mas Priyanka. Jadi misalkan tadi seperti yang tadi disampaikan, misalkan kebutuhannya adalah 50 juta gitu ya untuk melakukan implementasi. Sementara yang terkumpul misalkan cuma 20 juta. Nah, tetapi tentunya kan dari 50 juta kebutuhan teman-teman itu kan teman-teman implementasinya adalah dengan uang 50 juta itu teman-teman bisa melakukan implementasi ABCD gitu misalkan. Tetapi dengan 20 juta yang terkumpul dengan durasi uh, yang sudah 3 bulan itu tadi, yang di batasan yang teman-teman buat di awal, itu teman-teman mungkin bisa melakukan uh, implementasi A dan B saja. Itu untuk sementara kampanye teman-teman close dengan berarti cuma melakukan implementasi A, B-nya saja, ataupun teman juga bisa melakukan perpanjangan durasi kampanyenya akan ditambah 3 bulan berikutnya, tetapi yang 20 juta itu bisa teman-teman tarik terlebih dahulu untuk melakukan implementasi program. Tio, Ya, siap. sorry aku mau nanya, ini kita nanti ada kaitannya dengan pajak memajak ya? Pajak wajib untuk saat ini nggak dibahas di sini sih, ini nanti akan ini kan sama tim Galang Dayanya, Oh tentunya gitu. dengan insight dan bantuan dari teman-teman ya, karena tidak. Soalnya ya ini kan dana publik ya. Nah, apalagi sekarang kan peraturannya tak jelas ini ketat-ketat aja. Nah, ya itu Semua memang ini. dipajakin. Maksud Nah, itu aku, nanti ya, bagian dari kita nih untuk ini ke situ ya. oh ya, Ah, ya, apakah ada trik-trik tertentu gitu ya supaya kita bebas pajak atau gimana gitu ya? oke oke Itu gini aja itu sih ya, jadi yuk. satu catatan Mm-mm. bersama kita ya. Izin, ini biar sebelum lupa Om. Oh siap siap kakak, silakan kakak. Ini kan soal Galang Daya ini kan kita pada akhirnya ini kan jadi kerja gotong royong, kerjasama. Nah, itu memang. Ini Itu kita memang. kerjasama. Nah, apakah nanti kemudian ada, karena ini kan kita perwakilan dari lembaga-lembaga, nah nanti misalnya apakah ada misalnya kalau hari ini kan kita trennya lewat media sosial, nah misalnya apakah ke depan nanti kita punya akun bersama untuk kemudian itu jadi ruang untuk kemudian misalnya kita repost lagi apa yang teman-teman misalnya dari NTB atau dari kita NTT terkait kampanye-kampanye kita. Nah itu nanti misalnya kita akan lewat mana? Maksudnya medianya di mana tuh Om Tio misal untuk ke depan? Terima kasih Om. Oke oke. Itu sih sudah tergambar juga di awal sih Om ya untuk terkait adanya itu. Jadi memang kenapa
kita juga berharap kolaborasi dan keinginan dari teman-teman untuk bekerja bersama itu memang harapnya bisa seperti itu juga, Om. Jadi pertama misalkan seperti tadi Om Alvin sampaikan itu, di mana kita akan saling support, saling dukung dari masing-masing kampanye yang dibuat oleh lembaga lain sesama kita ya tentunya ya. Akan saling support, saling share, saling memperkuat di situ ya. Lalu apakah nanti kita perlu ada satu momen untuk membuat satu kampanye bersama secara gotong royong, di mana satu isu ini kita tentukan dan kita secara gotong royong untuk mengangkat kampanye tersebut. Itu memang perlu kita uh, diskusikan di sesi lain ya untuk membangun itu. Begitu saya lanjutkan dulu ya. Kita masuk ke di sini. Ya tentunya dimulai kita masuk ke login kita masing-masing ya. Lalu berikutnya adalah kita klik tombol tambahnya di tab program di masing-masing akun. Silakan teman-teman baca syarat ketentuannya, dan kalau ada insight di syarat ketentuan tersebut, teman-teman bisa kita bisa diskusikan sehingga itu memperkuat dari platform yang kita miliki. Nah, di sini ada beberapa kategori yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan isu nanti yang akan teman-teman buat berdasarkan kampanyenya. Ada pilih kategori, masukkan nama programnya. Nah, ini masih ada tipe ya, jadi kalau bisa teman-teman bikin nama programnya itu maksimal itu 60 karakter saja. 60 karakter sudah berikut dengan spasi ya. Harapannya itu ke depan akan berkaitan dengan SEO nantinya. Tentunya tanggal mulai dari tanggal teman-teman membuat dan tanggal selesainya tergantung dari kebutuhan teman-teman, durasi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan itu atau mempersiapkan implementasinya itu berapa lama. Seperti publikasikan tentu ya publikasikan, tetapi kalau misalkan saat teman-teman membuat itu belum mau langsung publikasi, teman-teman bisa menggantinya menjadi menyimpannya sebagai draft dulu. Lalu masuk ke kebutuhannya, kebutuhan dananya berapa, ya. Lalu masukkan upload gambar pendukung visualnya nanti untuk di platform, itu ukuran maksimumnya 3, ada ketentuannya yaitu. Terus ada kebutuhan relawan atau enggak dalam melakukan implementasi tersebut. Misalkan ada kebutuhan relawan untuk membantu dari sisi desain atau teknis tertentu seperti itu. Untuk kategorinya ini saat ini ya ada ini untuk kategorinya. Silahkan teman-teman pilih. Lalu program itu tadi. Nah, pada saat kebutuhan dana, tentunya teman-teman perlu memberikan rencana penggunaan dananya di deskripsi kampanyenya. Seperti itu, agar publik juga tahu, oh kenapa butuhnya 50 juta, ternyata kebutuhannya untuk ini, untuk ini. Rencana penggunaan barangnya juga disebutkan di deskripsi. Terus nanti kalau memang, kadang kalau barang kita perlu sangat detail ya, misalkan kebutuhan barangnya untuk spesifikasinya. Sehingga ketika teman-teman ditaruh di deskripsi, mungkin akan sedikit kurang oke gitu untuk dari sisi view-nya gitu. Itu teman-teman bisa nanti untuk upload tersendiri file spesifikasi barang di drive teman-teman, tetapi nanti di deskripsi bisa dikasih keterangan untuk spesifikasi barang yang dibutuhkan, bisa dilihat di link berikut seperti itu. Untuk alamat pengiriman barang itu dengan lengkap ya. Untuk kebutuhan relawan, kebutuhan butuhkan. Nah, hampir sama seperti yang barang. Saat ini memang mekanismenya masih seperti ini dulu untuk yang masih tersedia di platform Galanggaya. Untuk spesifikasi relawan itu
Kalau memang cuma sedikit yang perlu disampaikan, bisa ditaruh di deskripsi, tapi jika banyak eh, spesifikasi relawan yang dibutuhkan, itu teman-teman bisa upload di drive teman-teman untuk nantinya si donatur itu melihat spesifikasinya apa sih yang dibutuhkan untuk relawannya. Kalau misalkan dari kebutuhan spesifikasi yang dibutuhkan itu banyak itemnya dari teman-teman. Ini untuk gambar-gambar foto pendukung. Ini secara petunjuknya ini apa foto gambar yang mendukung kampanyenya, pakai foto yang jelas ya, dan menggugah dan relevan dengan kampanyenya terutama itu. Nah ini fotonya juga yang bebas hak cipta ya atau hasil dokumentasi teman-teman sendiri. Kalau bisa karena platform ini akan membuat jadi thumbnail juga ketika berada di tempat lain. Di satu sisi bahkan landscape full, tetapi nanti di satu eh, halaman mungkin halaman berbeda itu akan menjadi thumbnail bentuknya. Sehingga ketika di press sama si platform ini jadi thumbnail, fokus dari foto teman-teman ini tidak terpotong seperti itu. Kalau untuk mungkin ini salah satu etika juga foto-foto yang dihindari. Tapi nanti teman-teman akan mendapat gambaran lebih jelas terkait ini di sesi belajar kita bersama di besok hari. Nah ini terkait deskripsi, latar belakangnya, situasinya, dan alasan mengapa kampanyenya perlu ada, kasih informasinya yang dibutuhkan, siapa yang dibantu atau sasaran programnya, lokasinya di mana, lalu dampak yang diharapkan ketika implementasi itu dilakukan, lalu rincian kebutuhan dan rencana penggunaan sumber daya. Dan terakhir tentunya akan ada call to action. Nah sebelum publish, cek kembali semuanya, ketika oke, sementara tombolnya masih belum berubah ya, klik masih simpan, walaupun nanti ya karena sudah tercentang publish di atas, itu akan publish seperti itu. Nah di sini akan ada verifikasi dari tim galang dayanya juga, dari tim platformnya untuk meninjau dan verifikasi kampanye. Nah, verifikasinya adalah untuk meninjau apakah dari sisi narasi sudah oke, dari sisi visual sudah oke, ataukah perlu ada yang diperbaiki mungkin dari sisi, oh nih eh, visualnya sepertinya kurang cerah, misalkan seperti itu. Lebih baiknya misalkan apakah bisa dipercerah, atau narasinya mungkin bisa diperkuat dari sisi ini, setelah di ACC atau disetujui, kampanye akan langsung tayang di platform galang dayanya, dan teman-teman akan mendapat notifikasi. Cuma beberapa tips yang ini sih yang sepengetahuan dari kita ya saat ini. Tapi tentunya nanti teman-teman akan mendapat lebih lagi saat teman-teman mengikuti sesi selanjutnya. Mulai dari perbaikan kampanyenya, terus update pembaruan kampanyenya, progres dari kampanye tersebut ya. Nah ini masuk ke pengelolaan sumber daya, yaitu gimana untuk melakukan implementasi dan membuat laporan penggunaan sumber daya yang didapatkan. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sama teman-teman? Ini mau nanya, yang ini berarti nanti kalau apa namanya em, Galang Daya ini kan bentuknya bukan hanya website kan, tapi nanti ada di IG, di Facebook dan lain-lain itu kan, kayak kita.com dan lain-lain itu loh. Di semua platform dia ada gitu, jadi eh, akan banyak apa publik tahu kan. Hmm, Gitu. artinya kedepannya akan ke sana sih arahnya juga. Jadi karena saat ini kita masih mengembangkan dari sisi websitenya untuk platformnya ya. Lalu nanti next kita akan masuk ke pengembangan untuk mobile view-nya. Karena saat ini memang ketika teman-teman komparasi antara tampilan di website dengan tampilan di mobile view memang masih berbeda dan itu masih dalam proses di developer gitu. Dan untuk terkait tadi akan tampil juga di media sosial
itu tentu nanti akan ada arah sana juga ini. Jadi untuk membantu campaign dari teman-teman, mungkin kita akan bisa secara dari ads ya untuk bisa ikut mempublikasikan di media-media tersebut. Mas Ajis ya. Iya, ini aku mau pengen tahu soal ininya sih. Kan di sini ada salah satu yang ditawarkan gitu maksudnya. Bentuk donasinya itu kan ada barang, ada ya istilahnya tenaga gitu. Nah, utamanya sih barang sih. Bentuk verifikasinya misal eh, apa ya gitu. Karena kan misal ketika udah diklik misal sama si donatur, apakah dan nanti di situ si donatur bakal ngasih verifikasi dalam entah dalam bentuk apa gitu atau KTP atau gimana. Karena kan misal ketika donatur udah ngisi tapi ternyata nggak kirim, eh, terus di ini si barang ini misal secara kuantitas di websitenya itu udah full, apakah kita misal si kreator bisa verifikasi oh ternyata ini ada satu barang yang nggak masuk atau gimana gitu-gitu lah. Macam itu lah. Oh, oke oke. Ya jadi nanti kalau untuk barang memang akan ada proses itu Mas apa? Jadi ketika misalkan saya mau kontribusi barang ya untuk kampanye Mas Agis, saya mengirim misalkan contoh tadi adalah pompa, mesin pompa. Saya kontribusi. Nah nanti saya sebagai donatur akan diminta eh, resmi pengiriman, akan diberikan petunjuk pengiriman oleh platformnya, akan kirim kemana, nanti kontaknya ke siapa di sana, dan nanti diminta untuk foto barang tersebut, ya, foto barang tersebut itu yang akan dikirimkan itu foto yang akan didonasikan itu seperti apa, sehingga mudah-mudahan dari situ itu akan dikonfirmasi terlebih dahulu, akan dicek juga sama uh, Mas Aziz, apakah barang tersebut yang difoto itu sesuai dengan kebutuhannya Mas Aziz. Misalkan, oh ternyata saya mintanya warna merah, kok yang difoto warnanya hijau gitu. Itu kan nggak sesuai. Itu Mas Aziz bisa tidak menerima dari sisi itu. Oh, itu nggak sesuai, sehingga bisa menolak kontribusinya. Tapi tentunya itu akan dibantu juga sama tim kita, uh, tim Barangdaya untuk verifikasi bahwa yang dibutuhkan memang bukan warna hijau tapi warna merah, seperti itu. Dan dalam proses pengirimannya pun itu nanti akan diminta saya sebagai donatur akan diminta oleh Galang Daya ini resip pengiriman. Karena kan misalkan pengirimannya melalui jasa pengiriman ya, itu akan diminta resinya dan apakah barang itu akan misalkan kebutuhan barangnya adalah 3 itu kalau Mas Ajisnya belum akses terima itu barang, misalkan saya kirimnya 1 kan ya. Kalau belum akses sudah terima, itu secara status di platformnya itu masih 0, belum memenuhi 1 gitu. Walaupun sudah ada secara kontributor sudah ada 1 donatur yang mau memberikan, tetapi kan karena belum ada penerimaan dari status penerimaan barang dari kreator dari Mas Ajis, sehingga itu belum tampil di platformnya sehingga kebutuhannya masih 3. Nah, tapi nanti ketika Mas Ajis sudah oh iya nih barangnya udah saya terima dan Mas Ajis konfirmasi di platformnya ini sudah saya terima barang ini, klik, nah itu baru status di platform galang-galangnya akan berubah, oh sudah menerima 1 barang dari kebutuhan 3 barang. Mulai ke praktik saja, sehingga mungkin nanti di situ pada sesi langsung praktek teman-teman bisa kalau ada kendala ataupun pertanyaan di tengah praktek tersebut bisa disampaikan. Kalau Mas Tio sudah dicoba Mas, sejauh ini nggak ada hambatan dan gangguan gitu. Mbak Wiwik udah berhasil ya, tinggal diverifikasi akunnya. Yang lain kalau udah berhasil juga boleh diketik di kolom chat ya. Mas Aziz dari Walhi udah beres juga ya. Sama Mas Abdul dari Almarhamah
Oke, Mas Afria dari PKBI NTB udah. Raihan dari Kui udah juga. Tidak ada kendala. Sip. Dari Yapemas sudah juga. Uni Iram juga udah. Sudah berhasil semua kah teman-teman masuk ke akun kreatornya? LP2M sudah bisa login. Ya, silahkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Tio Hermawan dan semua teman-teman yang aktif mengikuti dari awal sampai akhir. Hari ini kita belajar bahwa platform Galang Daya bukan hanya alat teknis, tapi juga bagian penting dari strategi kampanye sosial yang berkelanjutan. Untuk besok akan ada sesi dengan materi merancang narasi kampanye yang menggugah. Jadi, semoga teman-teman yang hadir hari ini bisa hadir juga besok, karena besok materi inti kita agar kita bisa membuat kampanye yang menarik dari segi naratif di platform Galang Daya. Hari senja warnanya jingga. Cakep. Langit tenang menutup cerita. Cakep. Terima kasih sudah bersama. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih ya semuanya.